Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dani ya? Iya. Siap. Maaf Mas, malam-malam nih saya datang tim bincang UMKM ke rumah Mas Dani malam-malam. Ganggu waktunya nih Mas. Nggak apa-apa Mas. Ya, ini saya mau tanya nih tentang produk kerupuk kulit ikan patin ya yang Mas Dani produksi. Itu apa sih kerupuk kulit apa sih gitu yang ingin saya tanyakan Mas? Jadi itu sebenarnya itu kerupuk kulit ikan yang terbuat dari kulit ikan ya Mas. Jadi kulit ikan dibikin kerupuk, diolah gitu kan. Kita prosesnya lumayan lama melalui penjemuran matahari, bahan-bahannya dipilih-pilih biar yang akhir dipisah, yang bagus baru saya olah, seperti itu Mas prosesnya. Jadi dari bahan kulit ikan patin. Ikan patin ya. Betul. Ini sejak tahun berapa Mas usaha ini? Usaha saya tuh dimulai dari 2019 Mas. Berarti baru ya? 19 2003 berarti Hampir 4 tahun ya? Iya, 4 tahun jalan. Kenapa terpikir untuk membuat usaha kerupuk kulit? Jadi sebenarnya kita tuh balik lagi ya Mas ya, hidup kan sebenarnya bukan kebetulan Mas. Yeah. Semua kan udah ada yang mengatur. Ya. Jadi ceritanya tuh dulu tuh saya tuh kerja di perusahaan ya dibilang internasional lah, terus sebagai marketing. Nah di situ saya mengalami titik kejenuhan Mas. Ya. Saya di situ udah 10 tahun Mas kerja di perusahaan. Akhirnya saya berpikir sampai kapan terus bekerja gitu. Akhirnya dikenalin lah sama temen yang kebetulan si kakaknya itu punya pabrik olahan ikan. Oke. Nah dari situ saya melihat kayaknya ini peluang nih kalau dikembangkan di daerah saya gitu kan. Nah semenjak itu saya berpikir saya mau belajar. Akhirnya saya memutuskan buat resign ke perusahaan, baru terjun ke usaha kerupuk ini. Oke, kerupuk kulit ya. Kerupuk kulit. Artinya kan Mas Dani kan berani ngambil keputusan untuk keluar ya. Oh betul Mas. Betul Nah, sekali. berarti kan dengan keluar dari perusahaan yang dulu itu artinya harus ambil resiko ya. Pasti, Mas. Dengan usaha baru. Seberani itukah gitu? Maksudnya berani banget gitu. Ya sebenarnya sih berani nggak berani Mas. Memang saya di dalam hati mantep gitu. Ya. Kan modal orang usaha itu kan ibaratnya sebelum terjun itu kan dari hati dulu Mas. Ya. Dari hati ibaratnya kalau misalkan hati itu udah yakin, udah mantep, ya bismillah jalani. Memang dalam perjalanan itu proses itu nggak mudah ya sebenarnya sih. Ibaratnya ya jatuh bangun, terus ya panas perih lah Mas untuk merintis usaha ini. Oke, berarti kebulatan tekad ya. Kebulatan tekad untuk memulai usaha baru ya. Artinya mungkin sahabat-sahabat UMKM kalau memang mau menerjuni UMKM ya harus bulat ya. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah ragu ya. Kalau ragu ya maju mundur ya Mas. akhirnya. Ya, nah dari 2019 itu kan mulai produksi ya. Mulai produksi ya 2019. Mulai belajar dulu. Oke. Belajar dulu. Belajar sendiri. Ada yang ngajarin. Oke. Itu sama, dia juga usaha seperti itu. Oke. Berarti ada mentornya lah ya. Ada mentornya. Ada yang membimbingnya untuk ngembangin usaha kerupuk kulit ini ya. Betul. Nah, itu waktu itu tantangannya apa sih Mas yang dirasakan ya? Kalau untuk awal sih memang Mas, orang berpikir seperti ini, usaha itu butuh modal. Ya. Memang modal itu kebanyakannya orang berpikiran materi Mas, uang. Ya. Memang itu butuh. Tapi di balik semua itu saya punya keyakinan bahwa sebenarnya modal itu bukan sekedar materi. Keinginan saja sudah merupakan modal. Keinginan, niat yang benar-benar ikhlas, tulus, mau usaha yang ibaratnya buat maslahat buat orang banyak, terutama keluarga dulu kan, karena ibaratnya kita dengan usaha itu niatnya ibadah di dasar utama itu dengan ibadah seperti itu. Untuk tantangannya mungkin yaitu Mas, dari modal kita bangun, dari ngelitis dari nol Mas, dari ibaratnya saya itu mulai usaha ini tuh dari tangga-tangga dulu Mas, nyobain dulu saya sebelum ke warung tuh saya ambil testing mereka gimana, ternyata mereka pada positif dan alhamdulillah saya mulai tuh merintis Mas, dibantu sama teman saya. Beliau ya alhamdulillah sekarang udah
hampir 4 tahun jalan bersama saya, merintis memang dari nol, dari warung-warung retail mas, warung kecil, warung-warung sekolah, warung-warung tempat nongkrongan. Nah beliau juga ikut andil teman saya untuk memasarkan di Cirebon terutama lah untuk kemasan. Nah sementara saya ini lagi mengembangkan kemasan oleh-oleh. Kemasan oleh-oleh. Berarti ini apa namanya produk yang di atasnya yang biasa ya? Ya premium dibilang. Premium lah ya, orang bilang premium. Nah kerupuk kulit ikan patin ini yang premium ini targetnya apa nih mas? Sebenarnya targetnya tuh menengah ke atas mas, kayak toko oleh-oleh, terus supermarket, minimarket, ya pokoknya yang menengah ke atas lah ibaratnya untuk kelas premium ini. Karena kalau misalkan kemasan premium dimasukin ke warung-warung retail dia nggak bakalan kuat, nggak bakal jalan dengan harga yang segitu gitu kan. Iya. Kalau ekonomis mah dia bisa 2.000, ini mah bisa 20.000 ya satu box. Ya, hampir 10 kali lipat ya. 10 kali lipat, makanya itu punya pangsa pasar tersendiri. Dan alhamdulillah ini kemasan baru mas yang box ini. Dia kemasan yang di atasnya pouch, ini pouch. Oh itu baca. Ini pouch, itu yang box. Iya. Dan alhamdulillah ini saya nggak nyangka juga nih pas momennya kebetulan Lebaran. Lebaran ternyata alhamdulillah ini melesat mas. Iya yang kemasan ini, makanya saya berpikir, aduh ini pos aja udah melesat, gimana kalau saya misalkan buat yang lebih di atas pos lagi dengan sasaran yang benar-benar lebih di atas lagi seperti itu mas. Iya. Berarti kalau saya boleh simpulkan ada 3 target pasar ya. Betul, 3 target pasar. Target market biasa, yang kedua menengah, yang ketiga itu atas ya. Atas. Betul. Kalau yang apa? Kerupuk kulit yang model ini berarti ini untuk atas ya? Untuk atas. Harga jualnya juga di atasnya pos mas. Gitu. Oke. Dari sisi harga sebenarnya ada perbedaan nggak sih mas antara yang biasa, menengah sama atas? Pasti ada mas. Dari segi kemasan udah beda. Terus dari rasa juga mungkin ya namanya atas ya pasti kan harus lebih. Makanya di situ saya khusus kalau untuk yang atas itu bahannya benar-benar bahan pilihan. Oke, berarti dari sisi bahan pun ada perbedaan ya? Ada perbedaan antara yang biasa, menengah sama yang atas ya? Ada, betul sekali mas. Ada grade-grade-nya. Oke. Selama ini pemasaran kemana aja mas? Alhamdulillah selama ini saya kalau di market retail baru di Cirebon. Tapi kalau misalkan dari luar pulau juga ada sih sebenarnya sih yang online gitu kan. Terus ada reseller saya yang di Cianjur, ya, rutin alhamdulillah sampai sekarang rutin. Dia ngisi ke kantin-kantin. Terus di toko-toko oleh-oleh juga sekarang udah mulai menyebar mas, kayak di Batik Rusmi, Azimul Seafood, Rumah Makan Lawang Abang, di Pangestu udah masuk mas, termasuk dia alhamdulillah. Terus di rumah BUMN sama Mall UKM juga saya udah masuk, dan alhamdulillah itu mengangkat mas. Iya. Apa namanya? Berarti dari pertama kali itu produksi berapa mas? Pertama kali Saya ingat waktu dulu itu sekilo mas. Sekilo? Dari sekilo saya goreng. Itu juga tempatnya di dalam rumah. Makanya kalau setiap goreng itu istri diungsiin mas, karena asapnya kan ke dalam. Iya. Nah akhirnya itulah kenapa kita butuh mentor gitu kan. Itu buat membimbing mas. Buat membimbing. Akhirnya si mentor itu main ke rumah saya, lihat lokasi rumah saya, memanfaatkan lokasi yang ada, tempat yang ada. Akhirnya saran dia di depan aja mas, biar terbuka, kalau ada rezeki jadi lebih enak, asapnya juga nggak terlalu nguap lah seperti itu. Dan alhamdulillah mas sekarang udah di depan, dan sekarang udah sekali kirim. Dulu sih saya ngambil sendiri mas, sendiri sekarung 20 kilo buat sebulan. Sekarang sih udah dikirim 2 kintal mas. Per sebulan 2 kintal. 2 kintal iya. 2 kintal ya. Kalau misalkan sekarang berarti sebulan omset berapa mas? Kurang lebih 30 juta lah. 30 juta sebulan ya? Sebulan. Dari dulu cuman ya 1 kilo ya paling banter-banter 5 kilo ya. 5 kilo itu sekitar 500.000 atau juta. Paling 500.000 sampai 1 juta. Oh sekarang udah 30 juta sebulan? Sebulan iya. Ya. Nah kan tadi Mas Dani bilang bahwa ada saat-saat dimana
kondisi terpuruk lah. Pasti. Ya. Pasti, Mas. Nah, apa hal yang membuat Mas Dani tetap kuat gitu untuk mengembangkan bahwa bisnis ini oke gitu loh untuk dikembangkan itu? Nah, itu kembali lagi kepada diri kita, Mas. Memang kebanyakan para pelaku UMKM itu tidak sabar, Mas. Sebenarnya kuncinya kesabaran. Untuk melalui proses itu memang berat, tapi dengan hati yang tulus dan ikhlas, keinginan yang kuat, tekad yang besar, sabar, ya alhamdulillah, Mas, udah sambil jalan. Terus jangan lupa kalau saya ibaratnya buat ketenangan batin itu di saat pikiran puyeng sering sholawat, Mas. Itu kunci saya di situ. Ada aja kemudahannya ya. Alhamdulillah, Mas, selalu ditemukan sama orang-orang baik. Kendalanya ya kayak kemarin aja cerita yang kemasan ini. Saya jujur ke beliau. Kalau ini kemasan ini kan dari luar kota, Mas, bukan dari Cirebon, kan belum ada ya. Berarti ini packagingnya itu packagingnya itu pos itu dari luar ya? Dari luar kota. Oke, dari luar kota ya. Dari luar kota. Dan itu saya belum pernah kenal sama beliau, belum pernah tahu, belum pernah tatap muka, via telepon, via video call. Alhamdulillah saya dipercaya, Mas. Saya bilang sama dia, Mas, jujur saya tuh ada budget cuma 500 pot. Satu pot kan 3.000. Ya. Cuma ada berapa juta waktu itu, 500 pot. Udahlah, Mas, ya, saya kirim aja 1.000. Enggak, Mas, kebanyakan, Mas. Ternyata apa? Itu sebelum lebaran ternyata 1.000 itu kurang, Mas. Sampai saya minta lagi ke beliau, Mas, tolong kirim lagi. Udah libur gitu. Itu namanya rezeki. Makanya saya selalu alhamdulillah ya. Selalu diketemukan sama orang seperti itu, Mas. Selalu dimudahkan lah ini seperti itu. Kalau berkas sholawat di situ sih, Mas. Oke. Tadi kan ada kelas ya, ada kelas biasa, menengah sama kelas atas ya. Betul. Itu kan target market yang Mas Dani ya akan tempuh. Untuk mencapai target itu apa sih yang Mas lakukan gitu? Kan pasti berbeda ya antara yang bawah, menengah sama atas. Yang jelas kalau misalkan untuk perputaran, Mas, sebenarnya sih perputaran cepat di bawah ya, di kelas bawah. Karena dia kan ibaratnya kan dari harga juga bukan ekonomis, Mas. Itu di bawah. Nah, untuk kalau menengah ke atas saya berprosesnya pelan, Mas. Karena itulah yang namanya usaha kan nggak langsung besar gitu kan. Dan harapan saya itu dari hal yang kecil nanti akan menjadi tambah besar. Dari nambah dari misalkan bulan ini nih saya harus punya target 2 outlet, misalkan 2 toko oleh-oleh. Nah, itu saya sempatkan, Mas, saya terapkan. Dan alhamdulillah saya sekarang udah hampir punya 10, Mas, outlet yang toko oleh-oleh yang menengah ke atas sasarannya. Kalau untuk bawah udah ratusan. Kalau yang bawah, soalnya dia kan arahnya kan warung-warung retail sih ya, warung-warung tongkrongan. Ya. Untuk produksi sehari berapa, Mas? Kalau saya tuh hitungannya bukan per hari, Mas, karena proses saya aja kan dari penjemuran aja bisa 2 hari, dari proses aja bisa paling seminggu sekali atau paling cepat seminggu 2 kali saya proses. Seminggu 2 kali ya? Nah, itu berapa orang yang ngerjain? Alhamdulillah saya dibantuin sama 2 orang. Itu teman saya sama yang satunya saudara yang bantu produksi. Ya, kan kerupuk kulit ikan patin ya. Betul. Itu berarti kan kulit ikan patin yang digoreng ya, dikeringkan dulu ya? Dikeringkan dulu, Mas. Dikeringkan dulu, dikasih bumbu. Dikasih bumbu sendiri, olahan bumbu sendiri. Bumbu sendiri terus digoreng. Dijemur dulu, Mas. Oh, dijemur, oke. Prosesnya itu memang lumayan lama sih dari bahan yang basah, dikeringkan, habis dikeringkan, dicuci, dibumbuin, dikeringin lagi. Dari keringin baru digoreng. Seperti itu. Jadi makanya butuh waktu yang lama, apalagi kalau misalkan cuacanya nggak panas itu ada menghambat. Kalau mendung hujan itu ada menghambat. Tapi kalau panas kemarau kayak gini, alhamdulillah bisa seminggu 2 kali produksi. Nah, berarti sebenarnya yang kerupuk kulit ini punya pangsa pasar sendiri ya? Iya, betul, pasti. Punya pangsa sendiri, kemudian juga mereka itu rata-rata seperti apa sih, Mas, tanggapan terhadap kerupuk kulit ini? Ceritanya sih memang kalau untuk awal itu pertama mereka itu pada aneh, Mas. Pada aneh.
ini kerupuk apa gitu kan, kerupuk ikan. Mereka rada nggak percaya kalau untuk pertama tuh, karena memang di Cirebon itu belum banyak. Alhamdulillah dengan adanya saya, mereka jadi tahu mas, ini kandungan proteinnya tinggi mas. Kandungan proteinnya dia mengandung omega 3, terus vitamin E, ada kolagennya, dan alhamdulillah saya udah uji kadar air, protein, dan aman mas. Artinya produk yang kerupuk kulit ini semuanya sudah ada sertifikasi halal dan lain sebagainya. Alhamdulillah mas, udah layak edar dan layak konsumsi. Dan alhamdulillah dari dinas-dinas juga udah pada survei ke sini mas, dinas kesehatan, terus dinas perikanan, terutama saya binaan dinas perikanan mas, perikanan. Terus dari rumah BUMN PLN, alhamdulillah saya juga dinas koperasi, alhamdulillah. Oke. Mungkin Mas boleh disampaikan ya kepada teman-teman UMKM nih yang berminat untuk usaha mengembangkan usaha UMKM gitu. Apa sih modal yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM, khususnya untuk yang pemula ya, Mas Denny? Ya, kalau misalkan yang penting satu niat dulu mas. Karena segala sesuatu itu kan apa niatnya. Kalau misalkan memang kita niatnya benar-benar kuat, mau usaha, insya Allah nanti ada jalan mas. Ya memang balik lagi, sebenarnya usaha itu kebanyakan orang uang, modal. Memang saya akuin itu butuh. Bahkan saya dalam proses itu juga mengalaminya mas. Kalau nggak ada uang, emang nggak jalan. Tapi saya bantahkan, insya Allah dengan saya niatnya tulus, akhirnya ya itulah ketemu orang-orang yang benar-benar mau membantu. Di situ masalahnya. Ada yang ibaratnya ngasih support, kasih saran. Ya alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan. Ya, harapan Mas Dhani nih ke depannya seperti apa dengan usaha Mas Dhani itu? Harapannya sebenarnya gini mas, kalau saya simple mas. Harapan saya kan, saya niat usaha itu kan buat ibadah mas. Bukan untuk saya bisa harapan usaha ini bisa berkembang mas. Sekarang aja alhamdulillah saya ibaratnya ya bisa ada tetangga yang bantu buat bungkusin, itu kan udah termasuk buat memberikan tambahan buat mereka lah. Mereka ada saudara yang ini ikut bantu produksi, ya ibaratnya walaupun masih sedikit, saya punya ada sekitar 5 orang mas yang bantu, itu ibu. Ya walaupun masih sedikit, tapi saya yakin nanti akan bertambah besar, dan harapan saya punya tempat sendiri mas, pabrik khusus gitu. Jadi orang tuh kerja di situ semua mas, yang making di situ, yang ngolah di situ, dan tambah luas lagi pemasarannya. Harapan saya di situ mas, insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa, saya yakin bisa. Oke. Untuk produk itu kan kalau harga yang biasa itu kisaran berapa mas? Kalau yang biasa ini saya bermain awalnya di sini mas. Oke. Ini yang kemasan ekonomis. Ini kalau di warung-warung itu kan dia jual 2.000, isi 12. Iya. Nah, dari yang 12 ini dia dapat 2 mas, dapat 4.000. Oh. Okay. Dari saya 20.000 yang satu pak ini nih. Satu pak itu 20.000. 20.000 isi 12. Oh, isi 12. Tapi Berarti kalau misalkan ada teman-teman yang memang ibaratnya mau jadi reseller, itu saya bisa kasih harga lebih. Maksudnya dalam artian lebih itu lebih kurang dari harga 20. ya lebih murah lah ya. Lebih murah karena itu maksudnya kan kayak teman saya yang jalan ya alhamdulillah ada ya 5 orang mas yang jalan yang reseller itu ada jalan. Tapi yang aktifnya 2. Oh, 2. Terus yang menengah itu yang pouch itu yang berapa? Yang pouch ini harga jual 20.000. Oke. Dari saya harga sellernya 15.000. Oh. 15.000. Kalau yang box ini yang jelas, ini kan yang box ini mas. Iya. Ini yang jelas lebih di atas ini. Harga jualnya 25.000. 25. Dari saya 20.000. Oh. Untuk rasa pasti beda karena kalau untuk yang pouch ini saya cuma nampilin 2 rasa, pedas sama original. Kalau ini ada balado pedas manis, ada rendang. Oh. Bedanya di situ. Kalau yang biasa rasa biasa aja. Original. Original ya? Original aja. Original. Oke. Terus ini juga yang box nih double kemasan mas, di dalamnya dia ada plastik lagi
Plastiknya itu aluminium foil, jadi lebih kedap udara. Kalau ini kan cuma satu nih aluminium foil Iya, aja. betul. Kalau ini blok, kardus sama aluminium foil di dalamnya. Makanya kenapa harganya lebih di atas? Karena memang Packagingnya aja, kemasannya juga itu yang double ya. double. Makanya kan HPP itu kan harus dihitung gitu. Makanya kenapa ini lebih mahal. Gitu. Oke, terus yang apa namanya, semuanya udah dipasarkan ya, dari yang biasa, menengah sama yang atas ya. Ya. Yang kalau yang perputaran sih ada di sini mas. Di sini ini udah alhamdulillah udah jalan, dan ini mulai merintis. Mulai merintis. Oke, yang terakhir mungkin mas, tips buat teman-teman deh, buat teman-teman apa namanya pelaku UMKM sih seperti apa sih mas? Sebenarnya tips buat pelaku UMKM sebenarnya sama sih. Setiap UMKM itu pasti merasakan hal yang sama. Suka duka, kadang kalau misalkan jualan nggak laku itu semua sama. Kalau tips saya sih buat ya terutama buat diri pribadi, saya selalu bercermin gini mas. Setiap apa yang kita usahakan itu kita akan mendapatkan hasilnya, tergantung apa yang kita usahakan. Kalau usahanya kita kecil pasti akan hasilnya kecil. Kalau misalkan besar pasti harapan usahanya akan mendapatkan hasil yang besar. Sebenarnya ya itu sih tipsnya, harus tetap istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Berat lah, pasti berat, apalagi dihajar dari sana dari sini, diuji kesabaran mental semua mas, dari dalam dari luar itu pasti ada. Itu mas, kuncinya sih harus tetap sabar, kuat, terus istiqomah. Siap. Makasih mas Dani ya atas bincang-bincangnya malam ini, teman-teman sobat UMKM, bahwa memang perjuangan itu perlu proses ya, tidak instan. Dan itu mungkin Mas Dani merasakan, menikmati proses itu, sehingga ketika sekarang sudah mendapatkan hasil, ya itu adalah bagian dari proses itu yang cukup panjang, dari 2019 19 3 tahun. Sebenarnya 3 tahun itu kalau di UMKM mungkin termasuk cepet ya. Termasuk cepat mas. Termasuk cepat, artinya kan Mas Dani cepat menyesuaikan apa namanya dengan kondisi ya. Betul. Ya, karena ada yang juga UMKM yang lama gitu. Lama prosesnya. Karena ya mungkin itu mas bedanya, kalau saya itu sekali gerak itu harus, karena saya udah ada dasar fondasinya mas. Dulu kan saya di perusahaan itu kan marketing mas. Ya. Karena memang segala suatu usaha itu ujung tombaknya marketing. Kalau misalnya kita ya sebagus-bagusnya, sebanyak-banyak produk, kalau nggak bisa marketing, nggak bisa mengeluarkan produk, ya itu akan tumpul mas. Nggak bakalan berkembang. Makanya saya terjun, sampai sekarang juga saya masih terjun mas, karena memang itu ujung tombaknya di situ, marketing. Marketing ya. Marketing. Jadi bukan hanya memproduksi tapi juga bisa Marketing menjual. juga, betul. Nah, sebentar, saya ada sedikit pertanyaan nih. Marketingnya Mas Dani itu apa gitu? Yang mana tuh? Yang dilakukan sekarang itu kan ada marketingnya katanya. Nah, strategi apa marketing yang dilakukan oleh Mas Dani? Strateginya, satu, tanamin kepercayaan kepada pelanggan. Oke. Dibuat pelanggan itu nyaman. Terus kasih solusi buat mereka. Misalkan dari rasa yang ini kurang ini, saya perbaiki. Itu termasuk target perbaikan marketing lah di situ, diantaranya. Terus dari isi, misalkan isinya sedikit mas, tapi kan selama itu masih ketemu, ya oke saya tambahin. Gitu. Saya kan hitung-hitung lagi. Nah terus dibantu sama tim mas. Tetap kita nggak bisa sendiri. Karena orang hidup itu kita butuh makhluk sosial ya. Ibaratnya kita tuh harus butuh teman, butuh lingkungan, ibaratnya kan itu harus seimbang, Ya alhamdulillah mas, alhamdulillah. Jadi itu mas, strateginya tuh yang pertama itu tanamkan kenyamanan, kepercayaan kepada pelanggan. Kayak misalkan nih saya di warung, ya harus benar-benar ibaratnya anggap itu warung itu saudara. Jadi tanpa kita melukai, mereka mengerti, oh iya kita saling membutuhkan. Di situ sebenarnya tanaman kepercayaan kepada pelanggan. Terus yakinkan bahwa nggak rugi kalau jual produk saya. Udah gitu aja. Karena memang selama ini saya memberikan fasilitas kepada pelanggan itu, produk saya kalau misalkan memang nggak jalan itu 100% saya ganti.
Itu diantaranya Mas. Saya ganti dengan yang baru atau mau dipotong restoran nggak masalah, yang penting asal sama-sama inilah, sama-sama nyaman sebenarnya. Itu sih sebenarnya kuncinya Mas, kenyamanan. Ya, berarti sama-sama apa ya, saling menguntungkan Saling ya, menguntungkan tidak ada yang pasti. dirugikan kan? Pasti itu. Ya, jangan ada yang dirugikan lah, nggak enak Mas kalau dirugikan tuh. Saya nggak mau dirugiin, begitupun malah nggak mau dirugiin, makanya ya harus benar-benar transparan gitu, terbuka. Oke, Mas Dhani, terima kasih atas bincang UMKM-nya malam ini. Mungkin teman-teman sahabat UMKM bisa meramu ya apa yang tadi disampaikan. Itu sebagai motivasi buat teman-teman sahabat UMKM untuk terus berjuang ya, membesarkan usahanya sendiri, tumbuh dan berkembang seperti itu. Makasih Mas Dhani ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Anton. Malam. Ya, Mas Anton, mungkin ada beberapa hal sih yang ingin saya tanyakan berkait dengan strategi yang Mas Anton lakukan ya untuk memasarkan produksi kerupuk kulit ikan patin, Mas. Apa sih kendala-kendala yang ada di lapangan itu, Mas Anton? Ya, kalau kendala penjualan, marketing di lapangan itu emang harus jatuh bangun itu. Penolakan, ya kebanyakan penolakan. Ya. Makanya kita sebagai marketing itu harus punya jiwa apa ya, pantang menyerah. Kita mengenalkan produk itu harus tahu apa ini produk, apa ini bisa jalan, apa ini bisa booming lah bahasanya gitu. Ya kita harus bisa menerangkan bahwa produk ini terbuat dari ini, mengandung ya istimewa lah bahasanya. Itu ya, berarti kalau sekarang Mas Anton pegang berapa toko ya atau warung gitu? Kalau toko insya Allah kurang lebih udah ada lah 300-200 lah kurang lebih. 200-300 toko? Iya. Itu sewilayah 3 Enggak, wilayah kota aja. wilayah kota, kota Cirebon ya? Iya, kota Cirebon. 300 Kurang toko. lebih, ya. Ya itu juga 300 toko itu juga tetap kita harus malah pilih toko itu. Ya, ha. Kadang ada kendala toko yang tadinya udah jalan, berhenti lagi. Ada toko yang hapus, berhenti lagi. Ada yang kebanyakan dimakan sama saudaranya, anaknya sendiri. Jadi nggak mau ngambil lagi, padahal produk itu udah jalan, maksudnya pasti habis. Cuman kadang Dikira untungnya dipangan sendiri. karena produknya terlalu enak gitu. Iya, iya. Iya, berarti sebenarnya sih yang jadi problem itu adalah si penjualnya ya. Iya. Yang mungkin tidak bisa memanage antara berjualan atau menikmati sendiri ya. Iya. Tapi mungkin ada hal yang unik nggak sih Mas ketika memasarkan produk nih, produk kerupuk kulit ikan patin ini di pasaran gitu. Ada ya hal yang unik nggak sih gitu? Mengenalkan ke konsumen seperti itu. Yang uniknya pertama kali kita nawarin jualan kerupuk ini tuh orang ini kerupuk apa gitu. Kok kerupuk kayak gini gitu. Ya. Kerupuk ya bentuknya. Wah, ini mah kulit apalah gitu. Malahan ada yang dibilang kulit ular lah, ada yang dibilang kulit Pondok. macam-macam bahasanya. Iya. Jadi penolakan tuh banyak waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang di awe-awe. Pada nyari-nyari ya? Pada ngedani. Ngedani ya? Ngedani. Iya. Nah, berarti kan sekarang udah ada pelanggan tetap ya, sekitar 100-an lebih ya. Artinya bagaimana cara memaintain si pelanggan itu supaya tetap loyal, Mas? Kita pertama kasih ke pelanggan itu bahasanya ikatan cinta. Misalkan kita nggak sempat ke tokonya, kita minta nomor WA, kita maaf Bu, kita pasti datang, tapi mungkin beda jam karena kendala rute area kadang.
kadang kan kalau di warung itu kadang dadakan sehari 2 hari dadakan habis. Pas kita ke areanya beda area, kadang dia Mas cepet dikirim, pas kita areanya beda jalur gitu. Tapi kita komit, nanti Bu paling insya Allah besok karena area saya melebar jauh. Tapi kita komit bahwa besok harus dikirim gitu. Terusnya kedekatan kita ke pelanggan ya harus, pelanggan itu kayak keluarga gitu. Jadi sedikit-sedikit kita kasih kabar masih ada stok atau gimana gitu. Itu mungkin. Oh, berarti itu salah satu tips ya buat rekan-rekan sobat UMKM bahwa walau bagaimanapun tanpa penjual ya kita nggak ada apa-apanya lah. Iya, betul. Seperti itu. Ya, sehingga perlu membina hubungan baik antara produsen dengan si penjual ya. Iya. Karena itu kan ujung tombaknya untuk mencapai ke pelanggan ya. Iya. Nah, sebenarnya pelanggan itu boleh nggak sih langsung beli ke sini? Ya boleh-boleh aja, sebenarnya boleh. Boleh. Oh, boleh ya. Artinya siapapun misalnya lagi lewat ke daerah Argasunya mau beli kerupuk kulitnya Kang Mas Dani, silakan mampir ya. Iya. Karena stok selalu ada ya Mas ya. Insya Allah ada. Selalu ada, aman. Oke, teman-teman, ini bahan dasarnya dari kulit ikan patin ya. Ikan patin. Nah, berarti ini kulit ini nanti proses selanjutnya Ini yang sudah dibumbui, sudah dijemur, tinggal digoreng Mas. Oh, tinggal digoreng ya? Tinggal digoreng, betul. Tinggal digoreng nih teman-teman. Oke, ini bentuknya seperti ini. Tapi ini berarti nanti dalam setelah digoreng akan kecil-kecil atau dikecil-kecilin dulu, Mas? Ini otomatis akan mengembang Mas. Kalau memang cuacanya bagus kan, dia akan mengembang. Nanti kalau misalkan cara packingnya itu bisa dipotong-potong Mas. Oh, dipotong-potong? Pas lagi matang. Oh, matang, bisa dimasukin kayak di sini kan misalkan ini kan melar. Yeah. Patah jadi 2 masukin gitu. Oh. Ditimbang. Tetap ditimbang ya? Tetap ditimbang, kalau kemasan ditimbang. 50 gram. 50 gram ya? 50 gram. Oke. Ya, jadi sebenarnya rumah pun bisa dijadikan untuk produksi ya. Sekecil apapun sebenarnya rumahnya itu bisa dimanfaatkan ya. Yang penting adalah niat tekad yang bulat ya, Mas Dani ya. Betul. Oke, kita lanjut. Silakan Mas. Cara packagingnya nih. Packingnya. Ini ada bahan yang kemarin saya udah produksi. Oke. Yang ini udah siap packing. Mau dibikin ekonomis, mau dibikin kemasan oleh-oleh bisa Mas. Ini saya mau packing kemasan oleh-oleh. Oke. Karena kemarin ada toko yang PA stoknya udah habis, minta di restock. Sebentar, ini kan tadi ada kelas biasa, menengah sama atas. Ini yang membedakan apa? Mas. Oh, menengah. Yang ekonomis ya tadi sudah habis nih. Oh, sudah habis ya. Ini yang menengah, makanya bahannya ada beda. Tapi kalau dari bumbu sama nggak? Dari bumbu ada perbedaan sedikit Mas. Jadi kalau misalkan untuk yang ekonomis bumbunya sekian, kalau misalkan yang menengah bumbunya ada dibanyakin gitu, biar lebih terasa. Lebih terasa bumbunya tuh. Berarti main di bumbu ya? Mainnya di bumbu, sama di bahan. Di bahan. Sama di bahan. Oh, mungkin kalau yang biasa itu bahan-bahannya yang kecil. Kecil. Oh. Kecil. Kalau ini udah gede. Oh. Besar. Siap. Oke, berarti proses packagingnya ya? Ya, packagingnya ini. Berarti ini udah digoreng ya, Mas? Udah. Siap. Nanti kita ada icip-icipnya lah, nanti ada. Siap. Ada icip-icipnya. Nih cara makingnya cukup sederhana sih, nggak butuh waktu yang lama, tempat yang luas sebenarnya tuh. Cukup yang penting ada kemauan kan? Betul, yang penting ada kemauan. Tempat luas pun kalau nggak ada kemauan ya nggak bisa juga. Iya, betul. Nggak jalan lah. Iya. Nggak jalan. Ini saya pakai dulu, biasa kalau waktu. Selalu sedia karena untuk menjaga higienis gitu. Karena ibaratnya saya nggak bakal ngejual bahan olahan sembarangan karena anak saya juga makan Mas. Oh, ya. nggak
ibaratnya ada tambahan-tambahan yang aneh-aneh gitu tuh dalam produk saya tuh. Karena anak saya juga doyan, suka gitu tuh. Dan mudah. Kita main di timbangan. Kalau ini kemasan timbangan. Kita ngitungnya berat besi ya, Mas. Iya. Berat besi. Bersih. Ini hitung 0 walaupun udah ditaruh kemasannya. Kemasan ini sendiri 20 gram kalau kemasannya aja. Oh. Ini karena saya udah ngesetnya 0 walaupun kemasannya ditaruh tetap 0. Jadi kan yang kehitung kan bersih. Iya. 50 gram. Cukup mudah sebenarnya sih untuk making. Yang sulit itu prosesnya, Mas. Iya, pasti. Di awalnya. Tinggal dimasukin aja. Nah, ini dilihat gramasinya ada 50 gram belum. 27. Empat dua. Tuh, Mas. 52. Saya lebihkan, Mas, 2 gram. 52 gram. Berat bersih. Tinggal kita melakukan pengepresan. Ini kan sifatnya kerupuk kan melar, Mas. Jadi Iya. kalau misalkan memang sulit jangan sungkan-sungkan buat gituin. Oh. Jadi dia kepres tuh. Dia isinya madat, dia memakan tuang. Tuh. Tinggal kita nyalain. Saya masih pakainya hand sealer, Mas. Oh, sealer ya? Sealer ya, hand sealer. Karena kalau misalkan untuk beli continuous sealer itu kan lumayan modalnya. Iya. Makanya saya memanfaatkan apa yang saya bisa dan ada dulu. Alhamdulillah udah punya 10, Mas, ini, Mas. 10. Dan itu tersebar ke ibu-ibu yang bantu packing atau ngemas. Tuh, kayak gini. Berarti di sealer kan ada yang pouch yang pakai apa dibuka klip itu kan ada juga ya? Ada. Cuman saya ngambil yang ekonomis. Oh, itu lebih mahal ya? Itu lebih mahal. Oh. Ini lebih murah, Mas. Fungsinya sama sebenarnya sih buat betul. pemanas. Iya. Jadi saya kan berpikir lagi lihat dari fungsinya aja. Betul. Yang penting sama aja, dia bisa merekap ini kan. Ini bisa tahan sampai 6 bulan, Mas. Oh, 6 bulan. Nah, bisa tahan sampai 6 bulan. Tergantung kemasan juga. Kalau ini kan kemasan kan aluminium foil. Iya. Makanya untuk teman-teman UMKM, ini dari pengalaman saya itu kan kalau misalkan memang kita mau meningkat lebih ke kualitas, ibaratnya terus mau lebih awet, tahan lama, pakainya aluminium foil saja. Karena itu kan lebih kedap udara. Apalagi untuk keripik-keripik yang kering-kering itu kan wajib pakai aluminium foil. Tuh. Udah jadi, tinggal kita jual. Oke, simple sebenarnya ya. Sebenarnya simpel. Kalau proses packagingnya simple ya, cuman mungkin proses produksinya yang agak sedikit lama ya. Iya, agak lama karena ya jujur itu saya mengandalkan matahari karena saya kan dia masih kelasnya kelas UMKM lah, Iya, ibaratnya kan gitu betul. kan. Jadi masih belum punya alat-alatnya, Mas. Kayak openan itu saya belum punya. Ya, sambil jalan aja, Mas. Sambil jalan kita berproses gitu kan. Insyaallah. Siap, makasih Mas Dani ya. Siap, sama-sama.